Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Teman-teman yang ada di studio yang saya muliakan, dan juga ya sahabat-sahabat Marhaban TV di mana saja berada, ya. Kali ini kita akan melanjutkan, ya, masih berkenaan tentang masalah keluarga, ya, di mana kita mengetahui bahwasanya perangai jiwa yang tenang itulah sebenarnya salah satu buah, ya, adanya kedamaian, adanya ketentraman itu merupakan manfaat dari kita menikah, ya. Dengan kita menikah, dengan kita berkeluarga, maka akan terjalin, ya, hubungan yang membuat hubungan suci ini menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tentram, ya. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang sudah mendapatkan tautan atau dambaan hatinya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi berapa puluh tahun, 50.000 tahun, sudah mendapatkan, sudah jiwanya akan tenang. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya, tenang. Jadi menegaskan di sini bahwasanya dalam ayat ini litaskunu ilaiha menegaskan bahwasanya kedamaian, ketentraman itu ada di jiwa, ya, ada di perangai, ya. Ya, insyaallah. Makanya kalau kita perhatikan, lihat saudara kita yang sudah menikah, bagaimana tidak galau gitu, tenang gitu kan. Berbeda dengan yang jomblo-jomblo gitu. Yang jomblo-jomblo walaupun ganteng-ganteng tetap aja kusut gitu. Betul nggak? Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak faktor ikhwah fillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penopang yang menjadikan tegaknya, terciptanya keluarga yang islami. Tentunya tujuan kita, ya, di samping ini kan pingin terbentuknya pendidikan anak, ya. Nah, yang untuk membentuk atau penopang yang menjadikan kita memiliki keluarga yang Islam itu banyak faktornya, yang tentunya di dalamnya akan terjalin kuat hubungan suami istri, serta akan jauh, ya, dari perselisihan dan perpecahan. Karena ketika kita berumah tangga banyak perselisihan, percekcokan, itu akan memberikan pengaruh kepada pribadi keluarga, ya, dan di anak-anak, ya. Ya, jadi akhirnya rumah itu bukan menjadi suatu kenyamanan. Rumah itu luas rumahnya, tapi banyak percekcokan dan tidak ada kenyamanan jadinya, dan dampaknya buruk kepada anak-anak, ya, yang melihatnya. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya faktor penopang terciptanya keluarga Islami yang jauh daripada perselisihan dan percekcokan? Di antaranya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Jadi hubungan keluarga itu bukan hubungan hawa nafsu, hewani, bukan. Hubungan yang dijalin di atas iman dan
dan takwa kepada Allah. Tatkala terbentuk keluarga ini, dijalani dan diikat hubungannya di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta keluarga yang Islami, akan mendapatkan surga di dunia ya insyaallah sebelum di akhirat. Ya, jadi faktor pertama dan terpenting yaitu suami istri ya, berpegang erat kepada tali keimanan, berpegang teguh dengan erat ya kepada tali keimanan, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir, takut kepada Allah zat yang mengawasi dan memperhatikan segala apa yang tersembunyi. Dan tentunya sebagai suami istri mesti selalu bertakwa dan merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berupaya untuk menjauhi bentuk kedzaliman apapun dan kekeliruan di dalam mencari kebenaran. Begitu. Jadi ini yang sangat penting sekali ya, yaitu berpegang teguh ya dengan tali keimanan. Selalu merasa diawasi, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi, dzalikum yu'adzu bih." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu. Siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Coba perhatikan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan diberikan baginya solusi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan bagi orang yang bertakwa itu jalan keluar, itu solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Iman dan takwa. Imannya dan takwa. Ini jalinan hubungan yang mesti diciptakan oleh suami istri. Sehingga subhanallah, betul kita dalam jalinan yang mulia ini, ikatan yang suci ini, ketika berumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya insya Allah. Nah, di antara teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguatkan keimanan itu apa? Apa yang menjadikan kokohnya keimanan kita itu? Jadi semakin kokoh keimanan kita, semakin kita bahagia. Semakin kurang keimanan kita, semakin luntur kebahagiaan itu. Walaupun ada di hadapan kita istri yang cantik atau suami yang ganteng, anak yang lucu-lucu, tapi kurang keimanannya, semakin luntur kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Maka yang membuat kuat keimanan kita sebagai pasangan suami istri mesti apa? Bersungguh-sungguh dan serius dalam taat dan ibadah. Betul-betul mesti sungguh-sungguh, serius dalam beribadah. Kemudian antara pasangan suami istri jangan sampai kita sudah menikah, sudah sampai kepada tujuan, akhirnya berleha-leha, terleha-leha dengan suami yang ada di sampingnya, dengan istri yang ada di sampingnya, sehingga yang biasanya sholatnya bersegera, menuntut ilmunya rajin, begitu kan, baca Al-Qur'annya rutin. Setelah menikah jadi berleha-leha. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini kan perilaku yang kita lakukan nanti akan kita kan bukan hanya nikah itu aja, kan untuk menciptakan menyiapkan generasi ya yang saleh dan salehah ya dari kitanya sebagai pasangan suami istri. Maka serius dalam beribadah, serius dalam ketaatan, bukan hanya ketika sebelum nikah aja serius,
Masya Allah, rajin dan lain sebagainya. Sudah menikah melempem. Tidak demikian, tapi terus antara suami istri harus saling mengingatkan dalam masalah ini. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan. Coba kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, rahimallahu rojulan. Semoga Allah merahmati semua suami, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati suami yang apa? Qama minal lail. Bangun malam. Bangun malam, hari bangun malam. Kemudian salat malam. Qama minal lail. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari lalu salat. Fasalla wa aiqadha imra'atahu. Dia melaksanakan salat dan membangunkan istrinya. Wa aiqadha imra'atahu, membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhiha alma. Apabila enggan istrinya tidak bangun, maka diperciki dengan penuh kasih sayang dengan air di wajahnya dalam rangka untuk membangunkan. Begitu. Kemudian setelah itu rahimallah, kata Rasulullah, imro'atan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang istri, ya, qamat minal lail, yang bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat, ya. Wa aiqadat zaujaha, wanita istri itu membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suami itu enggan, menolak, nadhahat fi wajhihi alma, dia perciki di wajahnya air. Nah, ini saling mengingatkan satu dengan yang lain, bukan hanya dalam salat saja. Ini salah satu contohnya dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan, ya, dalam ketaatan harus saling mengingatkan, harus serius, ya. Ini dalam rangka untuk menguatkan keimanan, dalam rangka menguatkan keimanan, ya. Jadi hubungan pasangan suami istri, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat Martaban TV di mana saja berada, bukan hanya sekedar hubungan duniawi, bukan. Bukan hanya sekedar hubungan hawa nafsu hewani, bukan. Namun ada di situ berupa interaksi hubungan jiwa yang luhur. Ya, nah, jika hubungan ini, interaksi ini, hubungan yang luhur ini sahih, benar, apa yang akan terjadi? Akan berlanjut kehidupannya yang bahagia setelah di akhirat, akan bertemu kembali kelak dalam keadaan bahagia. Di dunia bahagia dengan iman dan takwa, dengan ibadah, dan di akhirat akan bertemu kembali dengan keluarganya, dengan keturunannya, dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya. Sungguh sangat bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, ya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu akan mendapatkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, yang soleh dari bapak-bapaknya, subhanallah, istri-istrinya, dan anak-anak cucunya. Ingat, ya, ikhwah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pilar pertama, faktor pertama tegaknya, terciptanya keluarga yang Islami apa? Iman dan takwa. Terus kiat menguatkan iman dan takwa bagaimana? Bersungguh-sungguh dan berserius dalam taat kepada Allah, dalam beribadah, dan saling mengingatkan satu sama yang lainnya, dengan kendor dalam beribadah. Yang kedua, faktor yang
menciptakan tegaknya keluarga yang islami, terciptanya keluarga yang islami, sehingga di dunia mendapatkan surga, di akhirat mendapatkan surga. Karena kata Ibnu Taimiyah, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Apa sih surga di dunia itu? Dekatnya dengan Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu bertemu Allah, ikhlas. Itu ketika hidup di dunia, ketika hatinya melakukan suatu perkara yang karenanya diciptakan oleh Allah, hati tersebut itu untuk mengenal Allah, dipenuhi dengan cinta kepada Allah, kedekatan dengan Allah, maka dia akan mendapatkan surga di dunia. Nah, kita sebagai suami istri itu bagaimana jangan sampai hati kita itu putus dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu nyambung hubungannya bersama Allah. Di saat hati kita nyambung dengan Allah, maka hubungan pun dengan manusia akan baik. Ya, akan menjadi baik hubungannya pun. Kalau seandainya renggang hubungannya dengan Allah, maka dengan manusia pun akan renggang. Gitu. Begitu pula dengan istrinya yang di samping, walaupun dekat. Jadi akhirnya popolototan, padahal marah dan marah gitu. Jadinya itu, karena itu kerenggangan yang ada di hati, hubungannya yang kurang baik bersama Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi berarti faktor yang kedua setelah tadi faktor yang pertama yaitu hubungan yang erat bersama Allah, maka yang kedua agar tercipta keluarga yang islami sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah hubungan baik, menjalin hubungan baik. Karena pergaulan antara suami istri dengan baik itu adalah salah satu kiat di antara yang membuat hubungan pernikahan itu awet, langgeng. Gitu. Ya, dan pergaulan yang baik, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan tercipta, tidak akan terbentuk hubungan baik antar pasangan suami istri kecuali bagaimana, ya ikhwah? Saling mengerti satu dengan yang lainnya. Saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Ini subhanallah akan terjalin hubungan yang baik. Jangan mencari-cari kesempurnaan, melihat kekeliruan, selalu memandang rendah ketika nah ini akan membuat rumah tangganya itu akan ada hal yang tidak menyenangkan, karena yang dicari adalah kelebihan, yang dicari adalah kesempurnaan. Nah, tidak akan tercipta hubungan yang baik kalau mencari-cari kesempurnaan, baik itu dalam istrinya atau anaknya atau keluarganya. Mustahil, karena manusia itu tercipta dalam kondisi lemah. Kalau seandainya ada sesuatu yang benci di satu hal, akan ada membuat ridho di sisi yang lain. Maka carilah yang membuat titik-titik yang membuat kita itu senang, bukan mencari titik-titik yang membuat kita itu tidak ridho, yang membuat kita itu tidak senang. Kalau mencari terus kesempurnaan, nanti akan frustasi. Kalau terus mencari kesempurnaan setiap sifat di antara mereka atau yang lainnya, maka itu suatu perkara yang mustahil dan sia-sia. Jadi menjalin hubungan yang baik itu akan tercipta di saat saling mengerti, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Ya, insya Allah hal ini tadi dibangun semua itu ditopang, dan insya Allah orang yang kokoh keimanannya, kuat keimanannya, bagus ibadahnya, biasanya pengertian.
efeknya itu. Saat bagus ibadahnya, kokoh keimanannya, kuat ketauhidannya, akan penyayang, menjadi penyayang. Menjadi penyayang. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik anak-anaknya juga. Bentuk, wujudkan, ciptakan semuanya di rumah itu adalah tempat yang suasana komunitas yang paling terindah, yang nyaman itu ada di rumah. Menjadi betah. Karena bercahaya rumahnya. Dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Bukan dengan brang-breng-brong. Berbuat maksiat kepada Allah. Gibah sini. Namimah sini. Hiruk pikuknya hanya dengan fikirannya adalah dunia dan lain sebagainya. Capek dan lelah. Kalau seandainya demikian hubungannya bersama Allah akan membuat tidak baik juga hubungannya sesama istri yang ada di sampingnya, sesama anak, keluarga dan lain sebagainya, sehingga banyak luntatan emosi dan tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kurang bagusnya perangai itu semuanya itu karena kurangnya keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masih ada dua faktor lagi ya, penyangga ya, terciptanya keluarga yang Islami, yang membuat kita ini di dunia mendapatkan yang didambakan, yang ketentraman yang didambakan, ketentraman yang dinanti-nantikan. Rumahku surgaku, bukan rumahku nerakaku. Yang ketiga apa? Tugas suami. Seorang suami yang berpikiran yang cerah, yang berpikiran dewasa, yaitu suami yang bisa mengkondisikan jiwa untuk menerima beberapa kesempitan ya yang menghampirinya dan mengabaikan sebagian kesusahan. Jadi berpikir yang cerah, berpikir yang dewasa, yaitu seorang suami yang bisa mengkondisikan jiwa untuk menerima beberapa kesempitan dan mengabaikan kesusahan. Seorang suami tugasnya apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagai pemimpin dalam keluarga, tentunya sebagai pemimpin dalam keluarga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saudara-saudaraku, sahabat Marhaban TV di mana saja berada, dituntut untuk lebih bersabar ketimbang istri. Bukan istri yang lebih sabar daripada suami, tapi seorang suami sebagai seorang pemimpin dituntut untuk lebih bersabar ketimbang istrinya, di mana kita mengetahui bahwasanya seorang istri itu tabiatnya lemah, baik secara fisik maupun pribadinya. Lemah seorang istri itu. Apabila seandainya suami itu menuntut kepada istrinya melakukan segala sesuatu, maka nanti akan menjadi buntu segalanya. Terlalu menuntut, terlalu berlebih-lebihan, misalnya dalam meluruskannya. Nah, ketika kita ada kebengkokan-kebengkokan yang terjadi, kemudian kita terlalu sebagai seorang suami terlalu berlebih-lebihan dalam meluruskannya, berarti mematahkannya. Berarti mematahkannya sama dengan mematahkannya, sama dengan menyakitinya. Sama dengan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatlah wanita itu dengan yang baik, yang terbaik. Kenapa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fa innahunna khuliqna min dil'in. Maka sesungguhnya mereka wanita itu diciptakan dari tulang rusuk.
wa inna a'waja syai'in fi dhal'i a'lahu. Ya. Dan bagian rusuk yang terbengkok adalah bagian rusuk atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Seandainya engkau luruskan, berarti kamu jadi yang tulang rusuk yang terbengkok dalam rusuk itu. Kalau seandainya kamu meluruskannya, berarti kamu mematahkannya. Dan seandainya kamu biarkan tulang rusuk yang paling bengkok tersebut, yaitu yang bagian atasnya, maka akan terus saja bengkok. Oleh karena itu, bagaimana sikap sebagai seorang suami? Nasihatilah wanita dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kelemahan wanita itu sudah ada ya. Semenjak pertama kali diciptakan. Lemah wanita itu. Mau tidak mau, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang suami? Sangat bersabar menghadapinya. Belum lagi ketika perbedaan tubuhnya nantinya itu dari sisi misalnya datang bulanan gitu kan. Itu perubahan yang harus kita pahami juga. Jangan menuntut terus kesempurnaan. Tidak bisa seperti itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas sebagai seorang suami itu sebagai pemimpin ini, peran sebagai seorang pemimpin ini tonggak, faktor yang menjadikan peran yang sangat besar untuk menciptakan keluarga yang islami gitu. Ya. Makanya seyogyanya bagi kita sebagai seorang suami, ya, tidak terus-menerus mengingatkan apa yang merupakan kesempitan pada keluarganya. Terus-menerus menilai kekurangan dan kesempitan yang ada pada istrinya, anaknya. Alihkan pandangan tersebut, yaitu dari sisi-sisi kekurangan, perhatikan sisi-sisi yang negatif, yang baik. Niscaya akan Anda dapati sangat banyak sekali. Jangan terus aja di satu sisi yang kurangnya itu yang terus dilihat. Bahkan kita harus bersifat seolah-olah tidak tahu. Ya. Mudah untuk memaafkan. Bukan terus diingat yang lemahnya. Gitu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Seorang mukmin atau suami tidaklah membenci dan marah kepada mukminah, seorang istri, ya, tidaklah seorang mukmin, seorang suami membenci dan marah kepada istri mukminah apabila ia membencinya karena ada sesuatu dari pribadinya, maka ia ridho dari istrinya dengan hal-hal yang lainnya. Maka dalam hal ini, maka tugas seorang suami yang kedua tadi adalah apa? Sebagai pemimpin dituntut untuk bersikap sabar. Seorang pemimpin dituntut untuk berperilaku lemah lembut. Yang kedua, untuk bersikap berperilaku lemah lembut. Sebab jika ia sudah, seorang suami melihat sesuatu yang dibencinya,
Kalau terus dilihat hal itu, nanti mana untuk mencari sumber kebahagiaan? Kalau yang dilihatnya adalah kekurangan-kekurangannya. Nggak ada jadi menjadikan bahagia, mendapatkan sumber kebahagiaan. Kalau yang dilihat adalah kekurangan fisiknya, pribadinya. Dan kekurangan-kekurangan yang lain. Padahal sisi-sisi yang positif lebih banyak dari sisi-sisi kelemahan. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul bersama mereka dengan yang patut, dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'an. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, barangkali kamu tidak menyukai, fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an, barangkali kalian ya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak sekali. Surat An-Nisa ayat 19. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak akan mungkin kita mengharapkan mendambakan surga, ya, rumahku, surgaku, ya, menginginkan ketentraman, menginginkan kedampingan dan apa namanya, kasih sayang. Jika kalau seandainya kita sendiri sebagai kepala rumah tangga bersikap keras, berperangai keras, jelek pergaulannya, sempit wawasannya, terburu-buru, tidak menjadi suami yang pemaaf, tapi yang ada adalah pemarah, bagaimana bisa tercipta ketentraman kalau seandainya pimpinannya juga demikian buruk akhlaknya, perangainya, gitu kan? Ya, selalu terus mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikannya, selalu berburuk sangka. Bagaimana ada ketentraman, tercipta kedamaian dan kenyamanan kalau seandainya suami yang memiliki sifat yang demikian. Insya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan masih berkenan dengan tugas seorang suami, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita bisa menyimpulkan, ya, apa yang telah disampaikan, faktor penopang tegaknya keluarga yang Islami sehingga menciptakan keluarga untuk menggapai ridha Allah, sehingga yang dipenuhi dengan iman dan takwa dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah sehingga mendapatkan surga di dunia. Bahwasanya dapat kita simpulkan, yang pertama faktor penguat terciptanya keluarga Islami itu adalah, pertama adalah iman dan takwa. Yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik. Dan ketiga adalah sebagai seorang suami tahu bagaimana tugasnya sebagai seorang suami, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.